Segera tarik tabungan Anda. Ini adalah tema yang ingin saya bawakan pada hari ini. Apakah kira-kira isi dari tema ini sehingga saya menyarankan Anda untuk segera menarik tabungan Anda? Mari kita tonton pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan pada video kali ini saya akan memberikan awareness mengenai tabungan. Dan tema dasarnya adalah segera tarik tabungan Anda. Kenapa saya mengatakan segera tarik tabungan Anda? Atau karena beberapa hari terakhir banyak sekali kasus mengenai informasi adanya dana yang hilang. Sebenarnya bukan itu yang ingin saya jawab. Namun saya memiliki data yang menarik yang ingin saya bagikan buat Anda semua. Saya mengolah data dari Bank Nasional yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, bunga yang dijamin oleh data dari lembaga penjamin simpanan di lps.go.id. Jadi kalau misalnya ada bunga Bank Nasional yang di luar daripada batas lps.go.id, maka sebenarnya bank tersebut tidak menjamin apabila ada yang namanya kebangkrutan atau likuidasi dari bank tersebut. Karena yang ada adalah dijamin sampai dengan 2 miliar. Dan data ini sudah saya olah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021. Dan data ini pun belum saya hitung dengan adanya pajak penghasilan. Artinya adalah akan menjadi lebih kecil karena ada PPh dari hasil bunga yang kita terima dari bank sebesar 20% yang langsung dibebankan pada bunga yang kita terima. Nah, data yang menariknya adalah bila kita menabung setiap bulan adalah 1 juta rupiah. Artinya bayangan kita adalah dalam 1 tahun adalah 12 juta rupiah. Maka ini adalah hasil dari tahun 2006 sampai dengan 2021 untuk menabung setiap bulan sebesar 1 juta rupiah. Di mana kurang lebih nilainya tidak ada yang lebih daripada nilai 12 juta sekian-sekian. Kenapa? Karena memang tabungan di bank tidak memiliki hasil return yang begitu menggebu-gebu. Kecuali pernah melewati krisis moneter tahun 1998, di mana 1998 saya ingat sekali bahwa salah satu bank yang terkenal dengan bank capek antrinya itu adalah 32%. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bila kita buat secara grafik dari tren sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2022, apa yang Anda lihat di layar? Tren pendapatan secara 1 tahun kita menabung, trennya terus mengalami penurunan. Berarti, bila Anda berpikir bahwa dengan uang yang kecil, uang yang terbatas, uang seadanya yang kita miliki, dan kita mulai perjalanan kita berinvestasi adalah dengan menabungkan uang kita di bank yang katanya tidak bisa hilang, dan tetap saja ada kemungkinan hilang, namun semoga bukan kesalahan kita sehingga diganti. Dan juga kita berpikir bahwa investasi adalah sesuatu kegiatan yang beresiko, tetap saja rasanya uang kita akan tergerus dengan inflasi. Mau tidak mau, berarti lebih baik Anda tarik daripada apa? Karena dengan kejadian seperti ini membuat tren penurunan suku bunga tidak akan pernah membuat Anda kaya. Tidak akan pernah bisa mencapai kalau Anda mulainya dari yang kecil. Sehingga Anda harus berpikir hal-hal yang lain daripada Anda memulai perjalanan menyimpan uang Anda untuk nanti Anda bisa menjadi kaya hanya dengan bermodalkan bunga berbunga dari bank saat ini dan sepertinya untuk ke depan. Nah, yang lebih bahaya, saya akan ceritakan adalah yang lebih bahaya. Target compounding interest 1%, compounding itu bunga berbunga. Misal begini, bila bulan ini adalah saya dikasih bunga adalah 10% per bulan, katakan, maka 1 juta kan jadi 1 juta 100. Nah, bulan depannya 1 juta 100 lah yang diperhitungkan untuk mendapatkan 10%. Maka kan bukan 10.000, bukan 100.000 lagi, tapi 110.000 kan. Kenapa? Karena kan 1 juta 100 dikali 10% kan jadi 110.000. Dan demikian pada bulan selanjutnya menjadi 1 juta 210. Dikalikan 10% lagi. Artinya bunga berbunga itu sangat powerful in the long run, dalam keadaan jangka panjang. Oleh karena itulah kenapa dari Albert Einstein mengatakan keajaiban dunia ke-8 adalah compounding interest. Nah, tapi masalah utamanya adalah target compounding interest pada bank kita saat ini untuk Bank Nasional setara dari lembaga penjamin simpanan. Target 1% pun dalam 2 tahun terakhir ternyata tidak tercapai.
dan semakin besar gap tidak tercapainya. Artinya, Anda semakin kecil compounding yang bisa dirasakan di sana. Jawaban cuma satu, investlah lebih banyak, tabunglah lebih gede. Tapi apakah iya Anda berhasil untuk melipat gandakan tabungan Anda? Rata-rata orang gampang melipat gandakan pengeluaran, tapi sulit melipat gandakan investasi dan pemasukan, kan? Oke. Nah, oleh karena itulah di video kali ini sangat sederhana menjadi bahan renungan kita dengan 3 tips terakhir dari saya. Bila kita telah memiliki nominal uang yang besar dan cukup, maka sebenarnya sah saja Anda stay pada konsep tabungan. Tapi saran saya, coba pikirkan dengan yang kecukupan itu, coba investasilah pada tempat-tempat aset yang memiliki risiko lebih. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Anda kehilangan hasil bunga tabungan Anda, toh Anda tidak kehilangan pokoknya. Dan dengan meresikokan anaknya dan ternyata menghasilkan return yang lebih, mungkin itu bisa mengalahkan target compounding interest kita yang cuma 1% kurang itu. Nah, kalau misalnya kita ternyata mau mantap makan bunga tabungan, please go ahead kalau memang cukup. Toh Anda mungkin sudah cukup dengan seperti itu, jangan menambah risiko. Please stay. Nah, selanjutnya, tapi bila nominal kita terlalu mikro, mini, amuba, ataupun rinso, tahu kenapa rinso? Karena kalau rinso itu dikucek hilang, saking tidak ada artinya, maka jargon menabung dan berhemat pangkal kaya harus diganti. Jangan YOLO, artinya apapun Anda mau habiskan karena belum tentu ada kesempatan kedua, dan berinvestasi adalah cara menjadi kaya. Semoga apa yang kita sampaikan pada video singkat ini membuat kita sadar ada aspek data yang bisa kita pertanggungjawabkan, ada aspek perencanaan yang harus kita lakukan, dan kita tidak bisa hanya melakukan seperti orang melakukan 50 tahun yang lalu. Kenapa? Karena mungkin almarhum kakek saya melewati hyperinflation. Saya melewati tahun 98. Namun untuk yang hari ini, mungkin caranya harus diubah meskipun tetap memiliki konsep yang sama, menghimpun uang untuk pada akhirnya hidup dengan menggunakan passive income. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.